warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, kami akan mewawancarai Kepala Sekolah SMK Negeri 5 Palembang. Dalam kesempatan ini adalah Bapak Bambang Riyadi SPG MPG. Terima kasih Pak Bambang sudah memberikan waktunya untuk mewawancarai. Langsung saja, Pak Bambang. Selama Bapak menjadi kepala sekolah, maka Bapak menemukan suatu kasus yang di sana melibatkan dilema etika. Ya, tentu hal itu sering kita temukan dalam sebuah diskursus karena di dalamnya banyak sekali orang-orang yang berposisi Bapak sebagai pimpinan maka merasakan ya, kita dalam mengambil keputusan seperti ini kita tidak memandangnya tentang positif, karena yang kita hadapi adalah manusia, baik siswa atau guru atau karyawan. Memang harus kita lakukan beberapa hal seperti pembinaan dengan tujuan agar yang bersangkutan dapat melakukan atau melaksanakan tugasnya sesuai dengan tupoksinya. Sepanjang dia masih bisa kembali melaksanakan apa yang kita inginkan, berarti permasalahan juga tidak selesai. Tapi kalau memang tidak bisa mengikuti sesuai dengan aturan yang ada, kita mencari, kita minta dia untuk mencari solusi. Sebagai contoh, ada seorang guru yang mungkin selalu terlambat, atau mungkin dia tidak pernah masuk kelas tepat waktu. Sebenarnya kita masih bisa melakukan pembinaan. Tapi kalau memang tidak bisa, ya kita sarankan untuk pindah untuk ya. Karena bagaimanapun juga kan mungkin dia sudah terlambat atau tidak masuk pada masalah menjadi sebuah seperti itu. Dan tidak bisa dilakukan kalau ada masalah. Dan juga ada solusi untuk itu. Walaupun mungkin solusinya ada atau mungkin yang dengan kata lain tidak bisa langsung menghukum masuk ke siswa, untuk siswa ada siswa yang sedikit terlambat. Jadi itu memang kondisi situasi yang membuat dia beda dengan anak yang memang sudah terlambat karena tidak disebutkan oleh orang yang bisa dibilang. Maksudnya ada anak yang sudah terlambat karena memang dia harus membantu orang lain. Bantuan dengan seorang anda juga ayah yang sudah kita ada sebenarnya sendiri masuk. Nah justru ini kita harus jadikan sebagai kasus kawan-kawan yang lain. Jika kita melihat kita melakukan seperti ini, kita masuk keluarga anak makanya saya bilang tadi kita tidak bisa melihat masalah ini dengan kacamata kita hadapi. Ada kebijakan yang bisa kita kedepankan. Ya. Nah kebijakan biasanya dia tidak seiring atau melawan aturan. Ada guru misalnya karena kondisi kesehatan kita mengajar, ya kita kalau ditambah seperti itu sudah berhenti saja, kan? Tapi kan kita ada kebijakan dengan catatan tugas yang harus dilaksanakan itu bisa dilaksanakan, bisa terjadi, katakanlah dia harus mengajar
proses proses belajar mengajar dengan mata pelajaran yang dia ambil itu bisa berjalan, apakah dengan meminta guru lain atau tenaga honor dan dikatakan honornya dibayar oleh seperti itu ya, dalam menghadapi masalah-masalah yang menjadi dilema. Satu sisi kita harus membantu, di sisi lain ada peraturan yang harus kita mau bantu dia Pak ya, karena kondisi dia. Iya. Kalau anak tadi kan terlambat kalau Iya, orang iya. tuanya. Kadang-kadang guru langsung mencap ini terlambat bantu dan sebagainya. Itu kita harus cari akar masalah kenapa anak. Kalau dia terlambat karena jam 2 harus ke pasar, bantu orang tuanya, bantu ibunya, pulaan, beli barang yang akan dijual sayur mayur, sampai di rumah jam 5 tidur sehingga kesiangan. Justru anak ini bisa kita jadikan sebagai motivasi buat orang lain. Perkenalkan, kami dari DPP Angkatan 10, saya Lestari Hidayati, rekan saya Novianti, kami dari SMK Negeri 5 Palembang. Ya, kepada Pak Edi, mohon perkenalkan diri terlebih dahulu. baik, saya perkenalkan diri, saya Edi Darmansa, sekarang itu dipercaya menjabat sebagai Kepala SMK Negeri 1 Indralaya Selatan. Kebetulan kalau mapel itu mapel mata pelajaran kimia. Ya, terima kasih Pak Edi sudah mau kami wawancarai. Baiklah, kami akan langsung masuk ke sesi tanya jawab ya Pak Edi ya. Oke, boleh. Selama menjadi kepala sekolah nih Pak Edi, pernah nggak menemukan permasalahan-permasalahan di dalam memimpin sebuah institusi? Satu orang guru yang benar-benar ditakuti oleh seluruh guru. Karena dia terkenal ya, maaf ini Bu ya, berdua, jangankan pisau ditembak pun tidak mempan. Nah, tetapi ada sisi positifnya. Semua siswa takut. LSM kadang takut, tetapi apabila kepala sekolah tidak bisa mendekatinya, dia jadi katakanlah komunitas yang melawan kepala sekolah. Karena saya terus terang, selama ini saya bertentangan dengan seluruh kepala sekolah, dengan Bapak, katanya ngadap rai pun aku tidak berani. Oke, berikutnya Pak, kira-kira nih tantangan sendiri. Tadi kan kita ada tantangannya itu kira-kira yang mungkin terjadi baik dari intern ataupun dari luar ataupun dari kebijakan-kebijakan yang Bapak ambil. Seperti apa Pak tantangannya kira-kira? Yang jelas tantangan itu, yang pasti kita dalam mengambil suatu kebijakan itu, pertama kita jangan keluar dari aturan. Yang kedua, kita libatkan struktur yang ada. Makanya kita sebagai kepala sekolah itu, kalau kita ada wakil, kita harus membuat tupoksi. Jangan tidak membuat tupoksi. Misalnya kesiswaan, kurikulum. Tantangan kita, nah contoh lagi misalnya, ada seorang guru yang tidak bisa ngajar jam pertama. Karena benar-benar kondisinya, misalnya karena anaknya masih kecil, nunggu pengasuhnya datang, dan anaknya juga punya kelainan. Nah, apakah kita harus tidak punya kebijakan? Dan ternyata setelah dilihat, dia sering tidak masuk yang pertama. Bahkan pernah ribut dengan wakil kurikulum. Nah, apa kita lakukan? Kita panggil. Nah, itu berarti kan tidak bisa ditolerir. Akhirnya apa? Kita minta diabsen seluruhnya. Sudah diabsen seluruhnya, ya kita sampaikan data. Nah, akhirnya saya panggil waktu itu. Sekarang Ibu tulis bisa hari apa, mulai jam keberapa ngajar, tapi konsekuen. Akhirnya tulisnya Bu, dia bisa 4 hari dan bisa jam ketiga. Nah, Ibu tulis di situ, buktikan. Ternyata tidak pernah lagi terlambat. Padahal guru-guru sudah ribut, apa? Kayak dipilih kasih. Seperti itu. Tapi kan kita sebagai kepala sekolah tidak boleh langsung emosi, tidak boleh langsung menanggapi sesaat. Kita harus punya analisa. Kita punya jabatan, usahakan nambah dulur, bukan berkurang dulur.
Mungkin Pak Iya. sedikit pembelajaran atau saran lah yang akan diberikan kepada kami adik-adik ini Pak, kira-kira seperti apa nanti ke depannya. Semoga nanti mungkin bisa dari sebelumnya mungkin ada Pak. Oke, yang jelas pertama semangat dan bersyukur sudah masuk tahap ini. Itu yang pertama. Yang kedua, kembali yang saya sampaikan tadi, kita jangan pernah sungkan bertanya, terutama kepada yang kita anggap lebih mengetahui. Terutama begini, jadi pemimpin itu apapun dia, yang paling mahal itu pengalaman. Yang paling mahal pengalaman. Karena pengalaman itulah yang nyata yang kita temui. Jadi kalau ada tempat bertanya, ada tempat diskusi, jangan sungkan. Dan yang ketiga, jangan pernah kita keluar dari aturan dan melakukan tindakan itu tetap dengan kondisi kita berpikir jernih, menganalisa. Jangan sedikit masukan dari orang, sedikit ini kita langsung terima, langsung ini, jangan. Jadi apabila sudah keluar dari kita, itu murni sudah pemikiran kita. Terakhir, ya jangan lupa kita tetap menjalankan amanah itu dengan penuh istiqomah. Itu aja. Terima kasih Pak Edian. Cukup mungkin? Oh, iya, Terima kasih Pak Edian.